Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalali ahzanina. Wa salawatullahi wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu besar karunia berupa hidayah dan nikmat istiqamah. Semoga kita selalu dalam keistiqamahan untuk mengejar ketakwaan, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Dan segala karunia yang Allah berikan kepada kita tentunya harus kita pertanggungjawabkan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan peradaban akhlakul karimah dan ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yawmal qiyamah." As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Wa yaqulu as-siyam, berpuasa akan berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu min at-ta'ami wasyahawat." Tuhanku, aku menahan ia, aku mencegah hamba ini dari makan dan syahwat. Mana'tuhu min at-ta'ami wasyahawati bin nahar. Aku mencegah hamba ini dari makan dan minum dan menahan syahwat pada siang hari. Fasyaffi'ni fi. Puasa berkata, maka berikanlah syafaatku untuknya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an juga berkata, "Ya Rabbi, Tuhanku, mana'tuhu minan naumi bin nahar, mana'tuhu minan naumi bil lail." Aku mencegahnya tidur pada malam hari. Fasyaffi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya, kata Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, qala fayusyafa'ani, maka syafaat keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka bayangkan bagaimana puasa yang kita jalankan hari-hari ini, bacaan Al-Qur'an yang kita baca akan datang lagi nanti yaumil qiyamah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi syafaat bagi kita semua. Tentunya kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat. Namun tentunya surga Allah tidaklah mudah didapatkan. Butuh keistiqamahan. Maka surganya Allah Subhanahu wa taala memiliki kriteria untuk siapapun yang ingin menjadi penghuninya. Dan ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Surga itu isinya orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Lantas gimana kita bisa jadi orang bertakwa? Allah telah menjelaskan kriterianya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Orang bertakwa itu malamnya sedikit tidur. Orang bertakwa malamnya sedikit tidur. Maka hal ini berkaitan dengan sabda Nabi tadi, bahwasanya Al-Qur'an berkata, "Mana'tuhu minan naumi bil lail." Kata Al-Qur'an, aku mencegahnya tidur pada malam hari. Tentunya orang yang bertakwa senantiasa membaca Al-Qur'an pada malam hari, khususnya pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, maka kita tentunya mengetahui bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sibuk. Mereka bekerja, mereka berdagang, beraktivitas, bahkan mereka berperang. Pada bulan Ramadan mereka berperang. Di antaranya perang Badar al-Kubra. Mereka berperang pada bulan Ramadan, beraktivitas seperti kita. Bahkan lebih sibuk dari kita mungkin.
Namun pada malam harinya mereka senantiasa menghidupi malam-malam pada bulan Ramadan. Karena janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para sahabat ini sedikit sekali tidurnya pada malam hari, maka mereka masuk kriteria penduduk surga. Maka tentunya mungkin kita beda sedikit dengan para sahabat ini. Kalau sahabat itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Subuh ngantuk, habis subuh ngantuk, pagi hari tidur, siang hari tidur siang, sore mulai segar cari takjil, tarawih tidur lagi, ngantuk lagi. Maka begitulah fenomena kita, sedikit-sedikit tidur. Lantas bagaimana kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menghidupi malam-malam pada bulan Ramadan? Maka minimal pada bulan Ramadan saja, minimal kita biasakan untuk minimal menjaga perut kita dari kekenyangan. Agar apa? Agar kita senantiasa lebih mudah menjaga hawa nafsu kita, menjaga rasa kantuk kita. Khususnya pada malam hari, marilah kita luangkan untuk membaca Al-Quran dan menghidupkan dengan salat-salat kita, sehingga kita bisa masuk dalam kriterianya ahli surga sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dhariyat. Kemudian kriteria setelah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar mohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling efektif untuk kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bukan dengan menonton TV, nunggu azan di TV, nonton acara lawak. Maka tinggalkan itu semua, setelah sahur pergi ke masjid, istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengamalkan kriteria-kriteria atau amalan yang akan menjadi kriteria penduduk surga, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan Ramadan kita, dan semoga Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang kita baca dan puasa Ramadan yang kita laksanakan pada hari-hari ini akan datang kembali menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat istiqamah untuk senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran, untuk berjalan dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.